Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucapkan selamat sore, selamat datang di dalam nama Tuhan Yesus. Di seluruh dunia merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus begitu rela menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita ucapkan datang ke kasih Yesus. Kasih-Mu Yesus.
darahmu mengalir kami, Tuhan Yesus, ya Allah, makasih Tuhan. Bila kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, bila kita merasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah cuma lagi di dalam tangan-Mu. Biar Engkau berkarya atas kami, Yesus. Engkau rela mati untuk kami. Begitu besar kasih-Mu atas kami, Tuhan Yesus. Menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dari permulaan pertengahan sampai akhirnya, ya Yesus. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Dalam kasih-Mu Bapa, terlebih dahulu
atas kayu salib, yang membuktikan betapa Tuhan mengasihi kami. Nyawa tidak kau sayangkan, kau berikan buat kami, apalagi segala perkara yang lain. Karena itu Tuhan, biarlah kami tidak khawatir, kami tidak takut menjalani kehidupan di dunia ini. Setiap tantangan masalah yang kami hadapi, biarlah iman kami tidak goyah, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sore ini kembali kami umat Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Mari urapi setiap kami, Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sebagai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang itu kembali Bapak Saudara. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita boleh kembali memperingati kematian Tuhan Yesus ya, yang membuktikan betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa buat setiap kita. Nah, untuk kesekian kalinya saya percaya Bapak Saudara sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, tapi malam ini ya, kembali Tuhan ingin meneguhkan iman kita dengan beberapa kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan buat kita. Kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-3. 1 Korintus pada pasal yang ke-15 di ayat yang ke-3. Saya akan bacakan, kalau sudah bisa menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting, sekali lagi sangat penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang suci berkata amin. Nah, Paulus berkata pada ayat ini tentu ya sudah diketahui oleh banyak umat Tuhan. Paulus berkata sangat penting kusampaikan kepadamu, dan itu juga yang aku terima, yang aku alami, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi peringatan kematian Tuhan Yesus memang adalah peristiwa yang sangat penting yang harus kita ingat senantiasa sebagai umat Tuhan. Nah, di peristiwa kematian Tuhan Yesus ada hal-hal yang dipertemukan yang secara akal manusia itu sulit untuk dipahami. Tetapi itu terjadi saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, nah malam hari ini saya mengajak Bapak Saudara akan lihat dan belajar bersama dengan saya hal-hal apakah yang dipertemukan saat Kristus mati di atas kayu salib. Ya, ayo kita akan lihat dan belajar bersama. Yang pertama, hal yang dipertemukan saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kasih Allah yang sempurna dengan keadilan Allah yang sempurna. Sekali lagi, kasih Allah yang sempurna dengan keadilan Allah yang sempurna.
Saya percaya ya bahwa kita semua meyakini kasih Allah itu kasih yang sempurna. Amin. Bahkan keadilan Allah juga keadilan yang sempurna. Kasih dan keadilan seringkali menjadi dua hal yang dipertentangkan. Kalau kasih, sering banyak kita berpikir namanya kasih berarti bisa menerima, bisa mengerti, bisa memaafkan, bisa mengampuni. Sebaliknya kalau keadilan ini bicara hukuman. Kalau salah, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, harus dihukum. Tapi kalau kasih, diampuni, dimaafkan, dilupakan. Nah, kasih dan keadilan ini seringkali bertentangan. Kalau di pengadilan, ya, orang melakukan kesalahan, maka hakim memvonis yang salah ya harus dihukum. Ya. Tetapi memang keadilan di dunia kadang-kadang bisa terbalik, yang salah tidak dihukum, yang benar justru menerima hukuman. Nah, itu keadilan di dunia kadang-kadang bisa terbalik, ya, bisa salah, bisa keliru, ya, dalam memutuskan satu perkara bisa keliru, terbalik. Tetapi keadilan Allah itu keadilan yang sempurna. Kalau salah ya memang akan dihukum oleh Allah. Kalau benar, ya tidak akan menerima hukuman. Nah, manusia yang berdosa, Allah dengan kasih-Nya yang sempurna ingin, rindu supaya manusia yang berdosa itu diampuni, tidak mendapat hukuman. Ya. Tetapi di sisi lain keadilan Allah yang sempurna mengharuskan manusia berdosa, dosanya harus dihukum. Bagaimana solusinya? Tentu ini hal yang sulit ya, secara pikiran kita manusia ini hal yang sulit. Kasih Allah yang sempurna ingin supaya manusia berdosa diampuni, diselamatkan, tidak dihukum karena kasih. Tetapi di sisi yang lain keadilan Allah ya membuat setiap dosa atau pelanggaran harus dihukum. Bahkan salah satu ayat di firman Tuhan dikatakan upah dosa itu maut. Maut ini bicara tentang hukuman. Nah, memang akibat dari dosa ada hukuman, itu berarti adil. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ialah saat Kristus mati di atas kayu salib. Saat Kristus mati di atas kayu salib, keadilan Allah dinyatakan. Di mana manusia berdosa yang seharusnya dihukum, Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan hukuman atas manusia berdosa. Sehingga yang percaya tidak dihukum, tapi mendapatkan pengampunan. Di sisi yang lain, kasih memang benar dinyatakan manusia tidak dihukum sekalipun berdosa karena Kristus sudah menanggungnya. Ya, jadi ini pertemuan yang pertama, ya, yang secara akal pikiran manusia sulit untuk dipahami, sulit untuk diselesaikan, tapi melalui kematian Tuhan Yesus terselesaikan. Kasih Allah yang sempurna dinyatakan, keadilan Allah yang sempurna tetap ditegakkan. Yang kedua sekarang, pertemuan yang kedua saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ialah kehendak Bapa Surgawi dengan ketaatan Tuhan Yesus dipertemukan. Kehendak Bapa Surgawi, memang Bapa Surgawi Allah rindu untuk supaya manusia berdosa diselamatkan, maka Kristus harus mati di atas kayu salib. Itu kehendak Bapa Surgawi. Ya, dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia demi menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi di sisi yang lain, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus juga adalah 100% manusia. Nah, ketika 100% manusia bisa merasa takut, gentar, dan sebagainya. Saudara ingat peristiwa saat ada di Taman Getsemani? Tentu semua sudah tahu itu ya. Di dalam doanya menjelang saat Tuhan Yesus akan ditangkap,
Tuhan berkata apa? Sampai 3 kali sudah diulang. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripada. Ini kehendak atau keinginan Tuhan Yesus secara manusia. Karena Pak Tuhan Yesus tahu mati di atas kayu salib bukan hal yang mudah, ya, karena menanggung dosa dunia. Satu hal yang sangat berat secara manusia. Tuhan Yesus tahu persis akan hal itu. Ya, jadi karena itulah Tuhan berkata, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ya, kehendak Bapa surgawi dipertemukan dengan ketaatan Tuhan Yesus. Dan ketaatan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Kita lihat satu ayat dalam Filipi pada pasal yang kedua. Filipi pada pasal yang kedua, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, itulah Tuhan Yesus, karena itu nya huruf besar, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena memang Tuhan Yesus ada di muka bumi 100% manusia, tapi juga 100% Allah. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, luar biasa. Ketaatan Tuhan Yesus, taatnya sampai mati. Bukan hanya taat sesaat, taat pada waktu tertentu, tapi taat Tuhan Yesus itu sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, bukan mati yang enak, so. Bukan mati yang wajar. Kalau mati yang wajar mungkin mudah orang untuk taat. Ya, tapi ini matinya menderita demi menanggung dosa manusia. Mati yang sangat mengenaskan di kayu salib. Tapi untuk itu pun ternyata Tuhan Yesus taat. Jadi yang kedua, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dipertemukannya kehendak Bapa surgawi dengan ketaatan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus waktu itu mau melawan, sangat bisa. Tuhan tidak mau ditangkap, Tuhan tidak mau disalibkan, bisa. Ingat waktu prajurit-prajurit datang hendak menangkap Tuhan Yesus, ya, Tuhan cuma berkata, akulah dia. Cuma berkata begitu, itu prajurit-prajurit, serdadu-serdadu yang tegak, kuat, perkasa, jatuh. Cuma dengar ucapan Tuhan Yesus, akulah dia, jatuh. Tuhan belum melawan, baru mengucapkan sesuatu, mereka serdadu itu sudah jatuh, rebah. Nah, apalagi kalau Tuhan melawan, terlalu mudah. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Mengapa? Karena memang untuk itulah Tuhan Yesus diutus datang ke dunia. Bapa surgawi menghendaki Tuhan Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan dosa manusia. Ya, menyelamatkan manusia berdosa, dosa diampuni, manusia boleh mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Ya, jadi ketaatan yang sempurna. Oke, sekarang yang ketiga, Nah, saya mau bicara agak lebih panjang tentang yang ketiga. Jadi kalau yang pertama, pertemuan antara kasih Allah yang sempurna dengan keadilan Allah yang sempurna. Kasih dinyatakan, keadilan ditegakkan saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua, kehendak Bapa surgawi dengan ketaatan Tuhan Yesus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, tapi ini menjadi poin utama. Hal yang dipertemukan yang ketiga, yang kelihatannya bertentangan, sulit dimengerti dengan akal. Yang ketiga, rencana Allah yang indah dengan maksud iblis yang jahat. Saya ulangi, rencana Allah yang indah
dengan maksud iblis yang jahat itu dipertemukan saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kok bisa, Pak? Oke, saya akan berikan penjelasan. Bicara tentang rencana Allah yang indah, ya. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, kita mencatat kejadian mereka sadar akan ketelanjangan mereka, lalu menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Dan setelah mereka bertemu dengan Allah, maka diganti, ya, tadi menutupi ketelanjangan dengan daun pohon ara, diganti dengan apa? Pakaian dari kulit binatang. Nah, kulit binatang ini bicara tentang darah yang ditumpahkan. Jadi ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan akan ada karya penyelamatan, ya. Tetapi diawali dengan darah binatang yang ditumpahkan. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat di Perjanjian Lama, ya, setiap kali manusia melakukan kesalahan, orang Israel melakukan kesalahan, ada korban penghapus dosa, binatang yang dipersembahkan, darah binatang yang ditumpahkan. Ini bicara tentang sebuah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Puncaknya melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darah Kristus ditumpahkan. Nah, ini rencana Allah yang indah, yang sudah dipersiapkan oleh Allah jauh sebelumnya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah punya rencana, dan akhirnya digenapi saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, sedangkan di sisi yang lain ada maksud iblis yang jahat. Apa maksud iblis yang jahat? Ya. Kalau Bapak Ibu ingat kisah ketika saat perjamuan makan malam yang terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus berkata, akan ada di antara kamu yang menyerahkan aku. Oh, murid-muridnya kaget. Siapa ya yang akan menyerahkan atau mengkhianati Tuhan Yesus? Siapa? Semua saling berkata, bukan aku ya, bukan aku. Ternyata yang menyerahkan akhirnya adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot itu menyerahkan karena dikuasai, dirasuk oleh iblis. Mari kita lihat sebentar, ya. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-22 di ayat yang ke-3. Lukas 22 di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop di atas berjudul Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Masuk ini berarti merasuki, menguasai, ya, menguasai hati, menguasai pikiran Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka, di sini imam kepala dan teman-temannya, sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, Yudas Iskariot setuju, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya, jadi ternyata Yudas Iskariot menyerahkan gurunya, menjual gurunya, ya, itu karena iblis yang bekerja dalam diri Yudas. Dan akhirnya rencana iblis untuk menghentikan, ya, pekerjaan, pelayanan Tuhan Yesus yang ada di muka bumi itu kelihatannya berhasil, karena waktu itu iblis tidak senang melihat waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Dalam pelayanannya ada banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus.
pengajaran firman disampaikan, mujizat-mujizat dikerjakan, sehingga banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya. Nah, iblis tidak suka itu, ya. Nah, iblis berusaha untuk menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak lagi bisa melakukan pelayanan di muka bumi. Dengan tujuan apa? Supaya tidak bisa lagi menobatkan orang, tidak bisa lagi membuat orang percaya kepadanya. Iblis menghalangi. Dan puncaknya, iblis merasuki Yudas, dan akhirnya Yudas menyerahkan gurunya, dan Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, sekilas kalau kita lihat, ya, maksud iblis yang jahat ingin menghalangi Tuhan Yesus ini berhasil. Tuhan Yesus berhasil dihentikan dari pelayanannya, tidak bisa lagi melayani, tidak bisa beritakan firman, tidak bisa buat mujizat karena ditangkap dan akhirnya disalibkan dan mati. Nah, iblis merasa bahwa dia berhasil melakukan rencananya yang jahat ini. Wah, iblis senang, wah, berhasil. Tetapi iblis tidak tahu bahwa justru ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, itu justru keselamatan atas manusia berdosa terjadi. Nangkep Bapak Ibu Saudara ya? Nangkep ya? Jadi di sisi yang lain iblis merasa bahwa wah, aku berhasil menjegal, aku berhasil menghalangi, aku berhasil memberhentikan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Dia bisa ditangkap, dia bisa diadili, dia bisa dihukum mati. Jadi dia tidak akan bisa melayani lagi di muka bumi. Dia tidak akan bisa beritakan firman, dia tidak akan bisa buat mujizat, sehingga tidak ada lagi orang yang bertobat, tidak ada lagi orang yang percaya, tidak ada, karena sudah di-stop, sudah dihentikan pelayanan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesusnya mati. Iblis berpikir demikian, ya, iblis merasa maksud jahatnya berhasil, ya, dia bisa menggunakan Yudas dan akhirnya bisa membuat Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Tetapi di sisi yang lain, justru rencana Allah yang indah untuk menyelamatkan manusia berdosa malah terjadi lewat rencana jahat iblis. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Nangkep ya maksud saya? Jadi ini sesuatu yang secara manusia sulit untuk dimengerti. Loh, kok bisa ya? Rencana jahat iblis malah ternyata akhirnya bagian dari penggenapan rencana indah dari Allah. Kok bisa? Bisa karena Allah itu tidak terbatas, dahsyat, pikirannya tidak terselami. Allah bisa menggunakan sesuatu yang kelihatannya jahat dipakai justru untuk menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang kelihatannya tidak benar, sesuatu yang kelihatannya busuk, bisa dipakai untuk menggenapi rencana Allah yang indah. Saya tunjukkan satu kisah lagi. Bapak Ibu ingat kisah Yusuf? Yusuf anaknya Yakub dalam perjanjian lama. Bukankah semua saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf sehingga mereka ingin menyingkirkan Yusuf, ya? Yusuf dibuang ke sumur, sesudah itu kemudian dijual sebagai budak, ya, sampai hidup Yusuf menderita, ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita tahu kisahnya, Yusuf akhirnya justru mendapat penggenapan, ya, dia jadi pemimpin orang kedua yang berkuasa di Mesir di bawahnya Firaun. Dan ketika saudara Yusuf itu datang ke Mesir membeli makanan, lalu bertemu dengan Yusuf, awalnya mereka tidak mengenal itu Yusuf saudara mereka tidak mengenal karena mereka tidak menyangka, kan setahu mereka Yusuf itu budak, ya. Nah, ini di depan mereka ini pemimpin Mesir, ya, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Yusuf, ya. Ketika mereka diberitahu, akulah Yusuf, wah, takut, so. Mengapa takut? Karena mereka sadar dulu mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf sampai membuat Yusuf menderita.
bahkan sangat menderita. Ya. Nah, Yusuf berkata dalam salah satu kata-katanya, ya, yuk kita lihat sebentar, saudara. Dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-50, kitab Kejadian pada pasal yang ke-50, di ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi ini bicara tentang saudara-saudara Yusuf yang merencanakan dan melakukan yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi saudara perhatikan, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini hal yang sulit dimengerti secara manusia ya. Bagaimana mungkin ya reka-reka yang jahat bisa dipakai oleh Allah justru untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau secara manusia pasti Yusuf ini dendam, oh kamu dulu pernah buat aku susah sampai aku jadi budak, jauh dari keluarga, jauh dari rumah karena kamu sekalian. Sekarang aku punya kuasa, tak bales supaya kamu merasakan penderitaan seperti yang aku alami. Bisa saja kalau Yusuf lakukan itu. Tapi Alkitab berkata Yusuf tidak demikian. Mengapa? Karena Yusuf sadar, memang kamu saudaraku, kamu itu sudah lakukan yang jahat, sudah mereka-rekakan yang jahat, merencanakan dan melakukan yang jahat untuk aku. Tapi Allah merekakan yang terbaik, yang baik buat aku dan memelihara seluruh keluarga, termasuk kehidupan bangsa Israel. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa yang tidak baik, yang buruk, yang jahat sekalipun, kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, Allah bisa pakai yang tidak baik, yang buruk yang sedang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang terjadi pada kematian Tuhan Yesus, sama. Sesaat iblis bersorak, wah aku menang, ya, pelayanan Tuhan Yesus bisa kuhentikan, bahkan dia bisa mati, tidak bisa lagi melayani. Sesaat sepertinya iblis itu menang, rencananya, maksudnya tercapai. Tetapi justru rencana yang Allah yang indah itu tergenapi lewat maksud jahat iblis. Ya, jadi ini pertemuan yang ketiga, ya, yang secara akal pikiran manusia sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin bisa terjadi, ya, rencana Allah yang indah bisa bertemu dengan maksud iblis yang jahat? Oh ya, tidak mungkin lah Pak. Bisa, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan sesuatu yang jahat sekalipun bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami sesuatu, ya, yang secara manusia mungkin tidak enak, tidak menyenangkan, tidak diharapkan, menyakitkan dan sebagainya, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, jangan pula marah kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita mengasihi Tuhan, seperti kitab Roma berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi ternyata yang ketiga, rencana Allah yang indah bisa dipertemukan dengan maksud iblis yang jahat, dan itu terjadi saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis terkecoh, ya, iblisnya terkecoh, dia kaget karena kan iblis tidak maha tahu. Saya yakin kalau iblis maha tahu, kalau dia tahu bakalan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, justru dosa manusia diampuni, ditebus oleh Tuhan Yesus, maka dia akan menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, supaya dosa manusia tidak diampuni, supaya manusia semua tetap menerima hukuman.
Kalau iblis tahu itu, so. Tapi iblis bukan maha tahu. Iblis cuma berpikir ini pelayanan Tuhan Yesus harus dihentikan, ya, di stop supaya banyak orang tidak bertobat lagi. Karena kalau Tuhan Yesus makin lama pelayanan di muka bumi, makin banyak orang bertobat, makin banyak orang percaya. Wah, nggak boleh, harus dihentikan. Tapi justru ketika iblis melakukan hal itu, so, merencanakan dan mewujudkan rencananya, malah justru sekarang dosa manusia itu mendapatkan pengampunan melalui darah Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya patut bersyukur, ya, kita punya Allah yang luar biasa. Pikirannya tidak terselami, pikirannya tidak terjangkau. Karena itu satu ayat berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah beda, ya, pikiran Allah dengan pikiran manusia, jalan Allah dengan jalan manusia. Seringkali ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, kita ini mungkin sempat bertanya-tanya, kita mungkin sempat kecewa, kita mungkin sempat meragukan Tuhan, ya, kenapa Tuhan aku harus mengalami seperti ini? Padahal aku sudah begini, aku sudah begitu. Tunggu dulu, ya, Allah bisa pakai segala hal yang kelihatannya buruk sekalipun. Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Ternyata melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ada 3, ya, hal-hal yang dipertemukan, yang sulit dimengerti dengan akal, tetapi justru itu terjadi saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih Allah dipertemukan dengan keadilan. Lalu yang kedua, kehendak Bapa Surgawi dipertemukan dengan ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang ketiga, rencana Allah yang indah justru dipertemukan dengan rencana atau maksud iblis yang jahat. Ya, oke, mari kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Silakan pelayan-pelayan mimbar dan juga pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia menjadikan aku berharga. Jadikan ku berharga.
kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib, sekaligus juga keadilan Allah yang sempurna ditegakkan. Seharusnya kami yang berdosa menerima hukuman, tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala hukuman dosa kami, sehingga kami boleh diampuni, dibebaskan dari hukuman, menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau ajaib. Bahkan maksud Allah yang indah bisa dinyatakan, dipertemukan dengan rencana iblis yang jahat melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang buruk secara pikiran manusia yang tidak kami harapkan terjadi dalam hidup kami, bila kami tidak kecewa, namun kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang indah buat kami, seperti peristiwa saat Yusuf dijual sebagai budak. Akhirnya justru melalui peristiwa itu Yusuf diangkat dan dipermuliakan. Dan setelah Yusuf sadar dan mengerti, dia berkata, rekayasa yang jahat, rencana yang jahat bisa diubah dan digunakan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, rencana jahat iblis untuk menghentikan pelayanan Tuhan Yesus, justru melalui kematian Tuhan Yesus manusia berdosa diselamatkan. Rencana Allah yang indah terwujud. Oh Tuhan, karena itu kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk semakin percaya dan berjalan di dalam kehendak-Mu senantiasa. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Allah, yang membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh, bahkan melekat kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami adakan pemeriksaan diri. Ampuni kami Tuhan, jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan, perkataan, pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami percaya jika kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mengakui segala dosa kami, memohon pengampunan Tuhan, dan mau meninggalkan perbuatan dosa kami, serta kembali kepada jalan Tuhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindukan sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, iman setiap kami semakin diteguhkan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan bisa dibantu dulu Pak Mul, ya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan. Dan nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, itu ayat yang ada di hosti bisa dibaca. Ya, ayat itu boleh jadi rema, boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan untuk setiap kita. Silakan pelayan-pelayan perjamuan kudus membagikan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan katakan lewat satu pujian, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Cinta Tuhan Yesus dibuktikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur yang ada
belum tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui oleh pelayan perjamuan kudus yang belum menerima tubuh dan darah Tuhan. Oke. Siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ayatnya bisa Bapak Ibu baca. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat cawan benar Tuhan. Adalah harapan kami Tuhan. Berjalan bersama-Mu akan goyah. Inilah kami umat-umat Tuhan yang belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya malam ini kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran kami tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang boleh mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dengan tubuh dan darah Tuhan, iman setiap kami boleh diteguhkan, sehingga dengan iman yang teguh kami boleh mendapatkan setiap janji-janji Tuhan yang sudah disiapkan buat kami. Itu boleh terjadi, terwujud, tergenapi di dalam hidup kami. Maka rencana-rencana Tuhan yang indah itu boleh kami alami di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati di dalam kehidupan iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, studi, Tuhan berkati. Sehingga setiap kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan dan mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Itulah janji Tuhan, karena Engkau yang pelihara hidup kami. Bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna memproteksi kami, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah mereka tetap menantikan Tuhan, dan Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang
akan dipersembahkan apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Akan berdoa untuk umat Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat, memberikan sembako buat jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan. Tuhan balas kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekarang. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Minggu besok kita ada ibadah Paskah bersama di tempat ini jam 6 sore atau jam 18.00. Ya, diundang Bapak Ibu sudah bisa hadir. Sedangkan untuk anak-anak atau adik-adik sekolah minggu Rahel Kids juga tetap ada secara online, ya, yang tunas remaja itu jam 11:30 online-nya. Sedangkan yang adik-adik yang yang Rahel Kids itu jam 3 sore